Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta di Indonesia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Namun sebelum video ini dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Teman-teman yang saya hormati, puncak perayaan hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11 yang diadakan pada Jumat lalu itu terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pada perayaan hari ulang tahun Partai Nasdem tersebut, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo terlihat absen secara fisik untuk menghadiri acara Partai Nasdem tersebut, yang mana kita tahu padahal Partai Nasdem masih berstatus sebagai rekan koalisi dari pemerintah. Perayaan tersebut seolah-olah terlihat seperti hambar ketika secara fisik Pak Jokowi tidak terlihat hadir, bahkan video atau rekaman ucapan selamat ulang tahun pun tidak diputarkan hingga acara ulang tahun Nasdem berakhir. Pemandangan ini terlihat begitu aneh karena kita tahu beberapa waktu belakangan Pak Presiden Jokowi justru terlihat aktif menghadiri ulang tahun beberapa partai koalisi pemerintahan. Mulai dari yang terbaru kemarin, Presiden Jokowi menghadiri ulang tahun Partai Perindo yang ke-8. Jokowi hadir secara fisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Perindo. Jauh sebelum itu juga Presiden Jokowi menghadiri partai koalisi pemerintahannya, yaitu hari ulang tahun Partai Golkar. Presiden Joko Widodo juga hadir secara fisik mengucapkan selamat ulang tahun kepada partai pohon beringin tersebut, yaitu Partai Golkar. Namun beda halnya ketika Nasdem merayakan ulang tahun yang ke-11. Kejadian itu, Pak Surya Paloh enggan berburuk sangka kepada Pak Jokowi. Pak Surya Paloh menyangka, berkeyakinan bahwa Pak Presiden Joko Widodo memiliki kesibukan. Namun masyarakat bertanya-tanya, mungkinkah Pak Joko Widodo di tengah kesibukannya beliau tidak bisa menyempatkan untuk hadir secara virtual untuk mengucapkan, memberikan selamat kepada Partai Nasdem yang sudah berjuang selama 11 tahun? Atau meskipun tidak secara virtual, masyarakat bertanya-tanya, kenapa video atau rekaman selamat ulang tahun pun Jokowi tidak membuatnya untuk Partai Nasdem? Meskipun Pak Surya Paloh menyanggah bahwa adanya sebuah keretakan hubungan antara Jokowi dengan Partai Nasdem atau Pak Surya Paloh, namun beberapa asumsi dari para pengamat bermunculan. Salah satu pengamat dari Universitas Esa Unggul, Bang Jamiluddin, beliau berpandangan
bahwa ketidakhadiran Joko Widodo di acara ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11 bisa dimaknai secara politis. Menurut Bang Jamiluddin, bahwa hubungan Jokowi dan Partai Nasdem atau Pak Surya Paloh itu kini terlihat seperti renggang pasca dideklarasikannya Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024. Padahal Partai Nasdem atau Pak Surya Paloh sebelumnya terlihat konsisten saling mendukung antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh sebelum Pak Anies Rashid Baswedan dideklarasikan. Bahkan Pak Jamiluddin memberikan sebuah ilustrasi antara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Beliau mengilustrasikan bagaikan cinta yang tak terbalas setelah Nasdem mengusungkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sehingga seolah-olah Partai Nasdem diabaikan oleh Pak Joko Widodo dari partai koalisi pendukung pemerintah. Jamiluddin menilai bahwa ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, pasti menimbulkan resistensi dari Pak Jokowi maupun dari parpol koalisinya. Karena Anies sudah diidentikan sebagai simbol oposisi dan antitesis Jokowi. Anies Rashid Baswedan yang mengusung perubahan seolah dinilai tak sejalan dengan arah pembangunan yang digariskan oleh Jokowi. Dan ini pun yang kemudian mencuat sepertinya Anies tidak akan melanjutkan pembangunan yang sekarang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Dan inilah pula nampaknya Pak Jokowi tak berkenan kepada Anies untuk Presiden 2024. Menurut beberapa pengamat, salah satunya Pak Jamiluddin juga memprediksikan bahwa tidak menutup kemungkinan ketika Partai Nasdem menyatakan sikap politiknya menjadi oposisi atau mendukung Anies Baswedan, tidak menutup kemungkinan 3 menteri dari Partai Nasdem itu bisa diresapel. Saya berandai-andai sepertinya tidak akan ada resapel dari Partai Nasdem. Tidak akan ada menteri dari Partai Nasdem yang diresapel untuk waktu dekat ini. Tapi jika tensi politik semakin memanas, jika tensi politik Nasdem dan Pak Jokowi semakin runcing, itu bisa saja terjadi mungkin 2023 mungkin. Tapi untuk waktu-waktu terdekat, saya kira Pak Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan kebijakan untuk meresapel 3 menteri yang saat ini masih menjabat. Jika memang betul Partai Nasdem ingin secara terang benderang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden dan ingin serius untuk menjalaninya, saya rasa Partai Nasdem lebih baik sebelum diresapel, lebih baik memundurkan diri agar mendapatkan kejelasan baik bagi pemerintah maupun bagi Partai Nasdem itu sendiri, sehingga tidak ada kecanggungan bagi Anies Baswedan saat kampanye untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena yang kita tahu hari ini, Anies kampanye kesana kemari, kita tidak mendengar perubahan apa yang akan diberikan oleh Anies Baswedan. Sepertinya Anies masih menjaga etika, menjaga gerak komunikasi apa yang akan disampaikan dari kebijakan pemerintah yang saat ini perlu perubahan versi Anies Baswedan. Dan jika Partai Nasdem sudah keluar atau memundurkan diri dari koalisi,
saya kira Anies Baswedan akan terang benderang menyampaikan targetan perubahan yang akan ia lakukan dari hasil kebijakan pemerintah saat ini. Tapi jika Nasdem tidak keluar dari koalisi dalam waktu dekat, maka yakin Anies masih terhambat untuk menyatakan perubahan apa yang akan ia berikan. Teman-teman yang saya hormati, kembali kepada pembahasan awal terkait dengan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Ada salah satu pengamat politik dari Trias Politika, Pak Agung Baskoro. Beliau mengatakan bahwa hubungan atau relasi Jokowi dengan Pak Surya Paloh pada periode ini merupakan titik terendah setelah intim selama 8 tahun terakhir. Agung Baskoro menilai bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh bagaikan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ketika Pak Surya Paloh dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi merupakan sahabat dekatnya, teman dekatnya, teman akrabnya, tapi tak bersambut oleh Pak Jokowi. Bukti terpuncak salah satunya adalah ketidakhadirannya Pak Joko Widodo ke hari ulang tahun Partai Nasdem. Itulah yang diucapkan oleh Agung Baskoro ketika melihat apa yang terjadi antara Pak Surya Paloh dengan Pak Joko Widodo. Bahkan Agung mengatakan bahwa kemungkinan resapel akan terus semakin ditiup kencang ketika masa kampanye atau bahkan pra-kampanye itu sudah dilakukan secara bertubi-tubi. Ini merupakan konsekuensi logis bagi Partai Nasdem karena narasi yang dibangun oleh Anies Baswedan adalah perubahan. Jika demikian, maka koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS semakin dekat akan semakin mengkristal. Makanya agar tidak layu sebelum berkembang, tugas koalisi ini harus segera mengumumkan siapa calon wakil presiden yang akan diusung untuk mendampingi Anies Baswedan. Dan teman-teman, dari sekian banyak paparan yang saya sampaikan, mungkin itulah yang bisa kami sajikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada diksi yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.